Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detri Hargemita dengan NIM 1057311205221, mahasiswa semester awal di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program Sada Akuntansi. Jadi, materi yang akan saya bawakan yaitu sistem pencatatan barang dagang. Pada pembahasan ini dijelaskan bahwa perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli barang dagang dari para pemasok dan menjual kembali barang dagang tersebut kepada para pelanggan, sehingga transaksi utama dari perusahaan dagang adalah barang dagang. Oleh karena itu, sistem pencatatan barang dagang menjadi sangat penting. Ada dua sistem pencatatan barang dagang, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama, sistem periodik. Sistem pencatatan barang di mana mutasi masuk dan keluarnya barang dagang tidak diikuti, sehingga besarnya nilai persediaan barang dagang diketahui dengan cara menghitung secara fisik barang yang ada di gudang pada akhir periode. Oleh karena itu, sistem periodik sering disebut dengan sistem fisik. Transaksi pembelian barang dagang selama periode berjalan dicatat di akun pembelian barang dagang. Atas transaksi tersebut mengakibatkan barang dagang bertambah, tetapi tidak dicatat di akun persediaan barang dagang. Akun pembelian barang dagang dicatat di sisi debit sebesar harga faktur pada saat pembelian. Apabila perusahaan menerima potongan tunai, maka dicatat di akun potongan pembelian. Demikian juga apabila terjadi pengembalan barang, maka dicatat di akun ratur pembelian dan pengurangan harga. Untuk akun potongan pembelian, akun ratur pembelian dan keringanan harga merupakan akun pengurangan terhadap akun pembelian barang dagang. Sedangkan akun beban angkut pembelian merupakan akun penambah terhadap akun pembelian barang dagang. Transaksi penjualan barang dagang selama periode berjalan dicatat ke dalam akun penjualan barang dagang di sisi kredit sebesar harga faktur pada saat penjualan. Transaksi tersebut mengakibatkan barang dagang berkurang, tetapi tidak dicatat di akun persediaan barang dagang. Demikian juga beban pokok yang terjadi atas penjualan tidak dicatat pada saat terjadinya transaksi, melainkan dilakukan perhitungan setelah diketahui besarnya nilai persediaan barang dagang pada akhir periode. Apabila perusahaan memberikan potongan tunai, maka potongan tersebut dicatat di akun potongan penjualan. Demikian juga apabila terjadi transaksi ratur dan keringanan harga, maka dicatat ke dalam akun ratur penjualan dan kerugian harga. Yang kedua adalah sistem perpetual. Sistem pencatatan ini yaitu dalam sistem pencatatan persediaan barang di mana mutasi secara kontinu mengenai masuk dan keluarnya barang dagang selama periode berjalan dicatat di dalam kartu persediaan. Sehingga sistem pencatatan ini sering disebut dengan sistem kontinu. Pada saat terjadi transaksi pembelian, maka akun persediaan barang dagang bertambah di debit. Demikian juga pada saat transaksi penjualan terjadi, maka akun persediaan barang dagang berkurang di kredit. Perhatikan tabel berikut, di mana tabel ini merupakan pencatatan transaksi antara sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama, dengan keterangan dasar pencatatan persediaan barang dagang. Dalam sistem periodik, pencatatan persediaan barang dilakukan pada akhir periode melalui penyelesaian. Sedangkan dalam sistem perpetual, setiap transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dicatat di akun persediaan barang dagang. Yang kedua, transaksi pembelian barang dagang. Dalam sistem periodik dicatat di akun pembelian barang dagang sebagai penambahan, sedangkan sistem perpetual dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai penambahan. Kemudian yang ketiga, transaksi potongan pembelian dicatat di akun potongan pembelian sebagai akun kontrol terhadap akun pembelian dan dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai pengurangan dalam sistem perpetual. Transaksi ratur pembelian dan keringanan harga dicatat di akun ratur pembelian dan keringanan harga sebagai akun kontrol terhadap akun pembelian dan dalam sistem perpetual dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai pengurangan. Transaksi kelima, di mana transaksi pembayaran beban angkut pembelian dicatat di akun beban angkut pembelian sebagai penambahan akun pembelian dan dicatat di akun persediaan barang dagang sebagai penambahan. Begitupun sudah sampai dengan transaksi ke-9. Transaksi pembelian barang dagang selama periode berjalan dicatat di akun persediaan barang dagang di sisi debit sebesar harga faktur pada saat pembelian. Semua transaksi yang berhubungan dengan barang dagang yaitu pembelian barang dagang, potongan pembelian, ratur pembelian, dan keringanan harga, serta beban angkut pembelian dicatat di akun persediaan barang dagang.
Apabila perusahaan menerima potongan pembelian, maka potongan tersebut dicatat sebagai pengurangan ke dalam akun persediaan barang. Demikian juga apabila terjadi ratur pembelian dan pengurangan harga, maka peristiwa tersebut dicatat sebagai pengurangan akun persediaan barang, sedangkan beban angkut pembelian dicatat sebagai penambahan akun persediaan barang dagang. Pencatatan transaksi penjualan barang selama periode berjalan dicatat di akun penjualan barang dagang di sisi kredit sebesar harga faktur pada saat penjualan. Di samping itu, transaksi penjualan barang dagang juga mencatat di sisi debit akun beban pokok penjualan, sedangkan di sisi kredit adalah akun persediaan barang dagang. Sehingga setiap terjadi transaksi penjualan barang dagang, maka langsung dapat diketahui besarnya beban pokok penjualan. Apabila terjadi potongan penjualan, maka dicatat secara terpisah ke dalam akun potongan penjualan. Akun potongan penjualan merupakan akun pengurangan terhadap akun penjualan barang dagang. Demikian juga apabila ada pengambilan atau atau return barang dari pelanggan, maka dicatat di akun retur penjualan dan keringanan harga. Selain itu, pencatatan pengurangan akun beban pokok penjualan dan penambahan akun persediaan barang dagang. Akun retur penjualan ini akun retur penjualan dan keringanan harga juga merupakan akun pengurangan terhadap akun penjualan barang dagang. Kemudian pencatatan transaksi dan sistem periodik, di mana aktivitas utama dari perusahaan dagang dimulai dari melakukan pembelian barang dagang dari para pemasok, baik secara tunai maupun kredit. Barang dagang tersebut sementara waktu disimpan sebagai persediaan sebelum dilakukan penjualan kepada para pelanggan. Perubahan besarnya nilai barang dagang disebabkan adanya transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, serta transaksi-transaksi lain. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan di dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, yang antara lain meliputi besarnya nilai transaksi, kesepakatan pengembalian barang dagang, tanggal pelunasan piutang atau utang pada masa potongan sampai dengan pelunasan piutang pada saat jatuh tempo. Pembelian barang dagang yang berasal dari para pemasok dan sistem periodik dicatat dengan akun pembelian barang dagang. Akun pembelian barang dagang merupakan akun yang bersifat sementara, termasuk sama akun-akun yang berhubungan dengan akun pembelian barang dagang yang berbentuk biaya pokok. Pembelian yang antara lain yaitu akun potongan pembelian, akun retur pembelian, serta akun beban angkut pembelian. Pada periode, akun-akun ini akan ditutup bersamaan dengan penyesuaian akun persediaan barang, dalam rangka menghitung besarnya nilai beban pokok penjualan. Penjualan barang dagang pada saat pelanggan baik secara tunai maupun kredit dengan sistem periodik dicatat dengan akun penjualan barang dagang. Pada saat terjadi transaksi penjualan barang dagang selama periode akuntansi, maka tidak langsung diketahui besarnya nilai beban pokok penjualan, melainkan dihitung pada akhir periode melalui penyesuaian-penyesuaian. Akun-akun yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang dagang yaitu akun potongan penjualan, akun retur penjualan keringanan, serta akun beban angkut penjualan. Akun-akun tersebut merupakan akun kontra terhadap akun penjualan barang dagang, kecuali akun beban angkut penjualan yang dianggap sebagai beban operasional. Beberapa akun yang terlibat dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dalam sistem periodik, yaitu yang pertama persediaan barang dagang, kedua pembelian barang dagang, ketiga potongan pembelian, kemudian retur pembelian dan keringanan harga, beban angkut pembelian, akun utang usaha, penjualan barang dagang, potongan penjualan, retur penjualan dan keringanan harga, beban angkut penjualan, piutang usaha, beban pokok penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan terakhir yaitu cash. Dalam memberikan ilustrasi pencatatan transaksi dan penjualan dan pembelian barang dan sistem periodik dapat dicontohkan pada PT Maju Abadi. Transaksi pembelian barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Di dalam transaksi tersebut, banyak hal yang perlu disepakati. Salah satunya adalah membicarakan perjanjian mengenai perpindahan hak kepemilikan atas barang dagang. Hal ini penting karena menyangkut biaya angkut. Apabila syarat penyerahan barang menggunakan perangko gudang penjual atau VUB shipping point, maka biaya angkut barang ditanggung oleh pihak pembeli. Berikut adalah contoh ilustrasi mengenai transaksi tersebut.
PT Maju Abadi adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan minuman dan dalam kemasan, di mana barang-barang tersebut merupakan barang kena pajak. Pada awal periode 1 Desember 2015 mempunyai saldo-saldo sebagai berikut. Dengan kas sebesar 50 juta, pesanan barang-barang sebesar 10 juta, dan modal saham sebesar 60 juta. Maka perhatikan transaksi selama bulan Desember. Pada tanggal 2 Desember, yaitu di mana transaksi pertama dilakukan dengan membeli barang dagang secara kredit kepada PT Kecadang Ulja sebesar 20 juta dengan termin D/1/N/30 dan perjanjian prangko gudang penjual, di mana ongkos angkut sebesar 500.000 melalui jasa angkut CV Express secara kredit. Kemudian transaksi kedua, membeli barang dagang secara kredit pada PT Cahaya Segar sebesar 30 juta dan perjanjian prangko gudang penjual dengan ongkos angkut sebesar 750.000 melalui jasa angkut CV Express secara kredit. Kemudian transaksi ketiga, pada tanggal 5 Desember membayar ongkos angkut atas pembelian barang dagang pada tanggal 2 dan 3 Desember 2016 kepada CV Express sebesar 1.250.000. Kemudian transaksi pada tanggal 6 Desember membeli barang dagang secara tunai pada PT Tunas Sejahtera. Karena membeli dengan transaksi besar, maka perusahaan mendapat potongan dagang harga setelah potongan sebesar 7.750 per botol, 1.750 per botol. Transaksi pembelian sebanyak 20.000 botol, sehingga nilai transaksi sebesar 35 juta. Dengan perjanjian prangko gudang penjual, di mana ongkos angkut sebesar 1 juta melalui jasa angkut CV Express dibayar tunai. Dan transaksi pada tanggal 7 Desember membeli barang dagang secara tunai kepada PT Cakra Buana sebesar 50 juta dengan perjanjian prangko gudang penjualan, di mana ongkos angkut sebesar 1.250.000 melalui jasa angkut CV Express dibayar tunai. Berdasarkan transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian tadi, maka pencatatan ke dalam jurnal dengan sistem periodik pada tabel berikut, di mana nama akun yaitu pembelian barang dagang berada di debit sebesar 20 juta dan PPN masukan berada di debit sebesar 2 juta dan utang usaha berada di kredit sebesar 20 juta dengan keterangan membeli barang dagang secara kredit. Kemudian pengakuan ongkos angkut pembelian, di mana nama akun yaitu beban angkut pembelian di debit sebesar 500.000 dan utang beban di kredit sebesar 500.000. Transaksi kedua, pembelian barang dagang sebesar 30 juta berada di debit, PPN masukan berada di kredit sebesar 3 juta, maka utang usaha sebesar 33 juta berada di kredit dengan keterangan membeli barang dagang secara kredit. Maka pengakuan ongkos angkut pembelian dengan nama akun beban angkut pembelian sebesar 750.000 dengan utang beban 750.000 berada di kredit. Transaksi pada tanggal 5 Desember dengan utang beban sebesar 1.250.000, maka cash di kredit sebesar 1.250.000. Transaksi pada tanggal 6, pembelian barang dagang 35 juta, PPN masukan 3.500.000, maka cash di kredit sebesar 38.500.000. Kemudian bayar ongkos angkut. Dengan nama akun beban angkut pembelian sebesar 1 juta, maka cash di kredit sebesar 1 juta. Kemudian pada tanggal 7 Desember, pembelian barang dagang sebesar 50 juta berada di debit dan PPN masukan sebesar 5 juta di debit, maka cash di kredit sebesar 50 juta dengan keterangan membeli barang dagang secara tunai. Maka beban angkut pembelian sebesar 1.250.000 dan cash berada di kredit sebesar 1.250.000 dengan keterangan membayar ongkos angkut. Kemudian penyusunan laporan keuangan akhir periode. Dalam sistem periodik, mutasi barang dagang selama satu periode tidak dicatat di akun persediaan barang dagang, melainkan di pembelian barang dagang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan besarnya nilai persediaan barang diperlukan penyesuaian pada akhir periode. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada akhir periode mengenai sistem periodik, yaitu yang pertama menghitung besarnya nilai persediaan akhir periode. Pada pembahasan tadi telah dijelaskan bahwa di dalam transaksi pembelian dan penjualan barang, selama periode berjalan sistem periodik tidak menggunakan akun persediaan barang.
sehingga mutasi barang tidak dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Langkah-langkah untuk menghitung besar nilai persediaan barang pada periode yaitu yang menghitung jumlah fisik barang pada akhir periode, kemudian menentukan harga barang per unit, dan menentukan besarnya nilai barang tersebut. Setelah diketahui besarnya nilai persediaan barang dagang pada akhir periode, langkah selanjutnya adalah mencatat penyelesaian persediaan barang dagang. Penyelesaian dilakukan dengan cara menentukan persediaan barang dagang awal periode ke dalam akun bahan pokok penjualan dan membuka kembali akun persediaan barang dagang akhir periode ke dalam akun bahan pokok dan penjualan. Yang kedua, menghitung besarnya nilai beban pokok penjualan. Setelah dilakukan penyelesaian akun persediaan barang dagang ke dalam akun beban pokok penjualan, langkah selanjutnya yaitu memindahkan atau menutup seluruh akun-akun yang berhubungan dengan biaya pokok. Pembelian barang dagang akun-akun tersebut antara lain akun pembelian barang dagang, akun potongan pembelian, akun rotor pembelian dan keringanan, serta akun beban angkut pembelian. Akun-akun tersebut dipindahkan ke dalam akun bahan pokok penjualan. Setelah seluruh akun-akun dipindahkan, ke dalam akun bahan pokok penjualan, maka berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui besarnya nilai beban pokok penjualan pada akhir periode. Beban pokok penjualan merupakan besarnya nilai barang yang telah terjual selama satu periode. Beban pokok penjualan merupakan besarnya nilai barang yang telah terjual selama satu periode akuntansi. Berdasarkan sistem periodik, besarnya nilai beban pokok penjualan dihitung jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang pada akhir periode dan penutupan akun. Akun yang berhubungan dengan biaya pokok pembelian ke dalam akun beban pokok penjualan akan dibahas lebih mendalam di materi selanjutnya. Kemudian, pencatatan transaksi dengan sistem perpetual. Transaksi pembelian dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual dicatat dengan akun persediaan barang dagang, sehingga semua akun-akun yang berhubungan dengan pembelian barang antara lain akun rotor pembelian dan kiran harga, akun potongan pembelian, dan akun beban angkut menggunakan akun tunggal yang yaitu akun persediaan barang dagang, sehingga pada saat terjadi pembelian dicatat sebagai penambahan ke dalam akun persediaan barang dagang. Demikian juga pada saat terjadi penjualan dicatat sebagai pengurangan akun persediaan barang dan sekaligus diketahui besarnya nilai beban pokok penjualan. Oleh karena itu, setiap ada mutasi barang dagang langsung dapat diketahui besarnya nilai persediaan barang dagang melalui kartu persediaan, sehingga tidak perlu adanya penyesuaian mengenai persediaan barang dagang, kecuali jika terdapat perbedaan antara perhitungan fisik dengan catatan yang ada di buku persediaan atau terjadi kerusakan barang. Akun yang terlibat dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang dan sistem perpetual yaitu persediaan barang dagang, yang kedua untung usaha, ketiga penjualan barang dagang, beban pokok penjualan, potongan penjualan, rotor penjualan keringanan harga, beban angkut penjualan, piutang usaha, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan terakhir itu cash. Dalam pemeriksaan ilustratif, transaksi pembelian barang dagang dan beban angkut pembelian. Transaksi pembelian barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Di dalam transaksi tersebut banyak hal yang perlu disepakati. Salah satunya adalah membicarakan perjanjian mengenai perpindahan hak kepemilikan atas barang dagang. Hal ini penting karena menyangkut beban angkut. Apabila syarat penyerahan barang menggunakan perangko gudang penjual, maka beban angkut barang ditanggung oleh pihak pembeli. Baik, sekian materi dari saya. Untuk kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.